troubles. Too cool for school. It's the sweetest of the bunch. It's like a cannon on the loose. Pranking every chance while is ironing its underpants. Unless there's food in store, all you're gonna get from is iPods, furry suits and cheeky grins. iPods, giant heads and squishy limbs. iPods, shaking up a world of fun. There's a little odd in everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama kami di kelompok TIK. Jadi di hari ini kami akan memaparkan sebuah materi. Apa itu teman-teman? Nah sebelum itu, mari kita perkenalan bersama personil-personil dari anggota kami. Jadi yang pertama itu saya sendiri, yaitu Makbul Insan Darajat dengan NIM 2301 02070. Yang kedua ada saya, Riki Legistian Nusmana dengan NIM 2301 20344. Dan yang ketiga ada saya, Ryan Esputra Prayitno dengan NIM 2302. Saya sendiri, Dia Febrianti dengan NIM 330 102 125. Lalu ada saya sendiri, Muhammad Nafrianti dengan NIM 2301 Lalu ada saya sendiri, Abdurrahman Mulirham dengan NIM 2301 02 004. Nah sesudah kenalan, Tindakan saya dengan yang NIM 2301 nah sesudah perkenalan, mari kita langsung saja kepada materi intinya. Baik, untuk materi pertama, kita membahas kenapa sih keamanan internet itu penting. Di dunia yang saling terhubung ini, data dan informasi pribadi kita rentan terhadap berbagai ancaman cyber. Dan tanpa perlindungan yang memadai, kita bukan hanya menghadapi risiko kehilangan informasi yang berharga, tetapi juga potensi kerugian finansial dan reputasi. Lalu sebenarnya apa sih itu ancaman internet? Menurut Rowe, pada tahun 2019, ancaman internet atau kejahatan cyber merujuk pada tindakan kriminal yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat atau target. Ini mencakup serangan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Peningkatan cybercrime atau kejahatan cyber dipicu oleh faktor seperti anonimitas digital, teknologi canggih, kesenjangan sosial, insentif finansial, dan regulasi yang lemah di banyak negara. Lalu kenapa sih ancaman internet menjadi masalah serius? Ancaman internet ini terus meningkat seiring kemajuan teknologi digital yang berisiko menimbulkan kerugian finansial dan juga non-finansial bagi korban. Kejahatan cyber seringkali bersifat lintas negara sehingga menyulitkan penanganannya. Berikut jenis ancaman internet dan juga solusinya. Ya, untuk selanjutnya ada malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem komputer, mencuri data atau mengganggu operasi perangkat. Jenis-jenis malware meliputi virus menginfeksi program atau file dapat merusak sistem. Worm menyebar secara mandiri melalui jaringan tanpa memerlukan program host. Trojan menyamar sebagai program yang sah untuk menyebarkan malware tanpa sepengetahuan pengguna. Spyware mengumpulkan informasi pengguna dan mengirimkannya ke pihak ketiga. Adware menampilkan iklan yang tidak diinginkan dan dapat mengumpulkan data pengguna. Ransomware mengunci perangkat atau data dan meminta tebusan untuk membuka kunci. Selanjutnya ada malware solusi. Untuk mengatasi ancaman malware, virus gunakan perangkat lunak antivirus dan lakukan pemindaian rutin. Worm aktifkan firewall dan perbarui sistem secara teratur. Trojan hindari unduhan dari sumber tidak percaya dan lakukan pemindaian. Spyware install perangkat lunak anti spyware dan lakukan pemindaian berkala. Adware gunakan ad blocker untuk mengurangi iklan yang mengganggu. Ransomware cadangkan data secara teratur dan hindari tautan mencurigakan. Oke, selanjutnya ada spoofing. Spoofing ini adalah metode di mana penyerangan menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mencuri informasi sensitif.
Bayangkan saat Anda menerima email dari bank yang terlihatnya resmi, tetapi sebenarnya adalah hasil manipulasi penjahat cyber. Ini bukan sekedar email atau telepon palsu, tapi biasanya juga melibatkan jaringan yang terancam. Nah, jika korban tertipu, mereka mungkin mengungkapkan data penting seperti kata sandi atau informasi keuangan. Itulah mengapa memahami teknik spoofing ini sangat penting untuk menghindari jatuh ke dalam jebakan cyber yang berbahaya. Nah, solusi untuk mengatasi spoofing ini meliputi penggunaan identitas ganda untuk verifikasi identitas, lalu peningkatan kesadaran pengguna tentang tanda-tanda penipuan, dan penggunaan perangkat lunak keamanan untuk memeriksa keaslian pengirimnya. Tapi selanjutnya ada serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. DDoS ini adalah taktik di mana penyerang membanjiri server dengan lalu lintas yang berlebihan, lalu menyebabkan layanan tidak dapat diakses oleh penggunanya. Nah, bayangkan ribuan komputer mengirim permintaan ke situs web dalam hitungan detik. Akibatnya, server akan kewalahan, menyebabkan kegagalan dalam layanan. Nah, dampak dari serangan ini bukan hanya penurunan layanan saja, tetapi juga kerugian finansial dan reputasi yang signifikan bagi organisasi yang bergantung pada layanan online mereka. Inilah pentingnya perlindungan serangan DDoS. Nah, solusinya apa nih untuk mencegah serangan DDoS ini? Yaitu meliputi penggunaan firewall untuk menyaring lalu lintas, sistem deteksi instruksi untuk mengidentifikasi pola serangan, dan adopsi layanan mitigasi DDoS untuk mengelola lalu lintas yang mencurigakan. Nah, bisa juga meningkatkan kapasitas bandwidth serta merancang infrastruktur yang lebih tahan terhadap serangan, bisa menjadi strategi yang efektif untuk menangkal berbagai jenis serangan cyber. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa layanan tetap berjalan lancar meskipun ada lonjakan lalu lintas yang diakibatkan oleh serangan seperti DDoS dan memberikan stabilitas yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada serangan phishing. Apa itu phishing? Phishing juga adalah serangan cyber di mana penyerang mencoba menipu individu untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi dan data keuangan. Taktik ini semakin canggih, seringkali menggunakan email dan tautan palsu atau link palsu yang terlihat asli gitu, yang dapat menyebabkan pencurian sebuah identitas dan juga kerugian dalam finansial. Lalu, apa ya solusinya? Nah, untuk melawan phishing, jadi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu ada MFA atau Multi Factor Authentication, yaitu untuk meningkatkan keamanan data diri. Selanjutnya itu ada mengedukasi pengguna tentang cara mengenali email yang mencurigakan. Jadi kalau misalkan ada email-email yang sekiranya mencurigakan gitu, lebih baik dihindari karena bisa jadi terjadi phishing. Lalu yang terakhir itu ada pemfilteran email dan pemantauan akun yang mencurigakan. Nah, selanjutnya ada man in the middle, yaitu virus yang dapat mencuri data sensitif seperti kata sandi dan informasi kartu kredit atau keuangan, juga memanipulasi komunikasi dengan mengubah konten besar dan melakukan penyadapan terhadap lalu lintas data antara pihak-pihak yang terlibat. Apa solusi untuk mencegah MITM? Yaitu ada menggunakan HTTPS, lalu menggunakan verifikasi sertifikat SSL, dan terakhir yaitu VPN. Jadi hindari juga jaringan WiFi publik yang sekiranya tidak aman, lalu perbarui software secara berkala, dan terakhir aktifkan MFA yang tadi saya sebutkan. Juga waspadai link-link atau email-email dari pengirim yang tidak dikenal. Dan terakhir ada menggunakan firewall. Oke, di sini saya akan menjelaskan injeksi SQL. SQL injection adalah aksi peretasan yang dilakukan pada aplikasi klien dengan memodifikasi perintah SQL yang ada di memori aplikasi klien, dan merupakan teknik untuk mengeksploitasi aplikasi web yang menggunakan database untuk penyimpanan data. Solution for SQL injection. Untuk mencegah serangan SQL injection, gunakan parameterize queries dan repeat statements untuk memisahkan data dari perintah SQL. Validasi input pengguna dan menggunakan sort producer untuk membatasi akses ke database. Terapkan kontrol akses yang ketat dan pastikan perangkat lunak
diperbarui secara rutin untuk mengatasi kerentanan. Langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi risiko serangan SQL injection. Baik, selanjutnya ada port scanning. Nah, port scanning ini merupakan ancaman serius yang memungkinkan penyerang membuat peta lengkap tentang jaringan target, termasuk jenis sistem operasi, aplikasi yang berjalan, dan potensi kerentanan. Dengan mengetahui port yang terbuka, penyerang dapat mencari celah keamanan atau exploit untuk mengambil alih sistem. Selain itu, informasi yang diperoleh dari port scanning dapat digunakan untuk meluncurkan serangan denial of service atau DOS yang bertujuan membuat layanan tidak dapat diakses. Port scanning juga sering menjadi langkah awal sebelum serangan yang lebih kompleks seperti malware injection atau ransomware. Salah satu solusi untuk mencegah port scanning adalah menerapkan intrusion detection dan prevention system atau IDPS yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memberikan peringatan dini. Selain itu, kebijakan firewall yang ketat dan pemindaian keamanan berkala juga penting untuk melindungi jaringan dari ancaman ini. Oke, selanjutnya yaitu apakah ada contoh kasusnya atau studi kasusnya gitu? Jawabannya yaitu ada dong. Nah, nama kasus yang pernah terjadi yaitu WannaCry ransomware. Ya. Gimana nih kronologi serangannya? Jadi, pertama pada Mei 2017, serangan ransomware WannaCry mengeksploitasi kerentanan di sistem Windows menggunakan exploit bernama internal boot. Lalu WannaCry menyebar dengan cepat dan menyerang lebih dari ratusan ribu, kurang lebih 300.000 perangkat lebih dan di lebih dari 150 negara dalam hitungan hari. Lalu serangan ini menyebabkan gangguan signifikan di berbagai sektor termasuk layanan kesehatan, transportasi, dan juga keuangan. Apa sih dampak kerugian atau kerugian apa yang disebabkan dari serangan WannaCry ini? Kerugian ini diperkirakan mencapai miliaran dolar. Termasuk bisnis yang kehilangan data penting dan gangguan besar pada rumah sakit yang harus membatalkan operasi dan layanan kritis lainnya. Serangan ini bahkan menyebabkan ambulans dialihkan ke lokasi lain yang secara langsung mengancam nyawa pasiennya. Dan insiden ini memperlihatkan betapa rentannya infrastruktur vital terhadap serangan cyber dan betapa pentingnya data serta pembaruan sistem secara berkala. Selanjutnya yaitu tindakan yang diambil setelah serangan ini terjadi. Setelah serangan WannaCry ini terjadi, Microsoft segera merilis patch untuk menutup kerentanan SMB yang dieksploitasi dari ransomware ini. Namun, patch tersebut tidak membantu perangkat yang sudah terinfeksi. Dan para peneliti keamanan menemukan bahwa dengan mendaftarkan nama domain kill switch, mereka dapat menghentikan eksekusi ransomware. Menghentikan penyebarannya dalam beberapa hari setelah serangan ini dimulai. Dan langkah ini terbukti memperlambat dampak yang lebih luas dari ransomware WannaCry ini, meskipun banyak kerugian yang telah terjadi pada saat itu. Solusi untuk mencegah serangan ini dapat terjadi kembali. Yang pertama, ada 5 solusi. Yang pertama, pembaruan perangkat lunak yang sangat penting untuk menutup celah keamanan. Selanjutnya, edukasi pengguna. Karena mengedukasi pengguna itu sangat penting tentang tanda-tanda serangan, juga membantu mencegah insiden ini. Lalu ada backup data secara rutin. Karena backup data secara rutin ini bisa mencegah kehilangan informasi jika terjadi serangan. Selanjutnya, penggunaan antivirus dan firewall yang selalu diperbarui untuk mengurangi resiko serangan. Dan yang terakhir, daftarkan kill switch yang tadi sudah saya jelaskan. Daftarkan kill switch domain sebagai langkah terakhir untuk menghentikan eksekusi ransomware ini. Dengan solusi-solusi yang tadi, diharapkan tidak akan ada lagi serangan WannaCry seperti yang di studi kasus ini ya. Kesimpulan yang bisa kita tarik ialah ancaman internet semakin berkembang seiring kemajuan teknologi. Salah satu sejenisnya seperti malware, phishing, spoofing, distributed denial of service atau DDoS, port scanning, SQL injection atau injeksi SQL, dan MITM atau man in the middle.
Ancaman ini dapat mencuri data, merusak sistem, dan membahayakan privasi pengguna. Sehingga, untuk menghadapi ancaman ini, beberapa solusi yang bisa dilakukan yaitu memperbarui perangkat lunak secara rutin, menggunakan firewall dan antivirus, menerapkan autentikasi multifaktor, serta edukasi tentang keamanan cyber. Dengan langkah-langkah ini, resiko dari ancaman internet dapat dikurangi secara signifikan, melindungi data dan sistem dari serangan yang merugikan. Dapat referensi dari mana aja nih? Nah, ini kita ada 36 referensi yang kita dapatkan dari e-book, dari proposal, jurnal, artikel, paper. Nah, ini bisa kita lihat referensinya sama-sama. Ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan taruh di komen ya, komen di bawah. Nah teman-teman, itu dia materi yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan komen di bawah dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Terima kasih. Thanks to Beyonce yang buat. Big thanks to Beyonce dan juga Live Art. Terima kasih. Michael Jackson jangan lupa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Bye-bye.